Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan video pembelajaran ya, masih tentang teks anekdot materi kelas 10 semester ganjil. Namun untuk pembahasan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur teks anekdot. Ya, lanjutan dari video sebelumnya yaitu pengertian teks anekdot. Masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan struktur dari teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima yaitu koda. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Ya, abstraksi menjadi struktur paling awal kejadian cerita dengan tujuan menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot. Ya, jadi abstraksi ini menjadi struktur yang paling awal ya untuk menggambarkan secara umum. Ya, ingat-ingat ya, abstraksi ini adalah struktur paling awal kejadian cerita dengan tujuan menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot. Ya, kalau sebelumnya kalian memahami apa itu pernyataan umum, apa itu definisi umum, maka di bagian teks anekdot ini juga ada bagian abstraksi yang menggambarkan secara umum. Ya, namun di sini yang disampaikan yaitu cerita. Ya, bagaimana gambaran umum isi cerita, belum masuk ke proses cerita, masih gambaran umum. Ya, untuk lebih jelasnya mari simak contoh. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengambil teks berjudul Kereta dan Tukang Kupat Tahu. Nah, ini contoh dari gambaran umum isi cerita sebelum masuk ke proses ceritanya. Pada suatu hari, seperti biasa, dari pagi sampai siang tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya. Jam 12 siang, dia biasanya menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang selanjutnya, yakni Pasar Pancasila. Nah, jika dilihat dari isi dari kutipan teks anekdot ini, yaitu gambaran bagaimana cerita kereta dan tukang kupat tahu ini nanti mulai berjalan. Ya, gambaran umumnya yaitu ceritanya ya terjadi di bahwasanya di sini ada tukang kupat tahu. Gambaran umumnya yaitu beliau seperti biasa dari pagi sampai siang tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya. Nah, ketika pukul 12 siang biasanya tukang kupat tahu menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang. Nah, ini yaitu gambaran umum sebelum masuk ke proses cerita. Ya, jadi yang perlu dipahami yaitu bagian abstraksi ini gambaran umum atau pendahuluan ya, gambaran di mana kejadian cerita itu terjadi. Ya, gambarannya, tempatnya, lokasinya, belum ada dialog, belum ada percakapan. Ya, diingat-ingat ya, ini bagian abstraksi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Bagian awal kejadian cerita yang menjelaskan mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Ya, kalau abstraksi tadi gambaran isi cerita ya secara umum, siapa yang berperan ya untuk mengawali cerita. Kemudian di bagian orientasi ini sudah masuk awal kejadian cerita. Nah, ini sudah masuk proses ceritanya. Ya, setelah tadi dijelaskan bahwasanya ada tukang kupat tahu, setiap pukul 12 dia menelusuri rel kereta api untuk berdagang. Nah, di bagian orientasi nanti dilanjutkan. Nah, ini baru masuk di proses awal kejadian cerita yang menjelaskan mengapa ya, peristiwa utama
dalam cerita dapat terjadi. Mengapa? Baik, untuk lebih jelas kita simak contoh berikut ya. Orientasi lanjutan dari kereta dan tukang kupat tahu. Tetapi kebetulan hari itu dagangannya sudah habis. Pembeli terakhirnya membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Nah, ini sudah mulai masuk ke proses ceritanya ya. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, itu sesudah ya, mohon maaf. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat tahu itu membersihkan piringnya yang berwarna merah, lalu mengeringkan dengan cara dikibas-kibaskan. Nah, ini di sini mulai masuk ke proses ceritanya. Nah, itu cerita yang nantinya mengandung anekdot menarik atau bersifat lucu atau mengesankan. Ya, setelah tadi berkeliling, ternyata dagangannya habis. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat tahu itu membersihkan piringnya, ya, cuci piring yang berwarna merah, lalu mengeringkannya dengan cara dikibas-kibaskan. Coba dibayangkan ya. Ya, setelah dagang kupat tahu itu dagangannya sudah habis, kemudian mencuci piringnya. Kemudian dikeringkan dengan cara dikibas-kibaskan. Nah, ini masuk orientasi. Ya. Gimana? Sudah jelas ya? Oke. Nanti di akhir akan saya sampaikan contoh secara keseluruhan mulai dari abstraksi yang sampai koda hingga menjadi satu kesatuan utuh untuk teks berjudul Kereta dan Tukang Kupat Tahu. Kita lanjutkan. Dan yang ketiga yaitu krisis. Apa itu krisis? Bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik dan juga tidak biasa. Nah, di bagian krisis ya, kalau kalian memahami krisis itu berarti masalah atau komplikasi. Ya, berarti di sini nanti akan dimuat ya pokok masalah utama dengan warna yang unik. Nah, unik dan juga tidak biasa. Jadi nanti di sini mengandung unsur yang atau sifat yang lucu atau mengesankan. Untuk lebih jelasnya mari. Nah, lanjutan dari Kereta dan Tukang Kupat Tahu. Kebetulan lagi, saat itu ada kereta yang melintas. Melihat ada tanda merah dikibas-kibaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan. Lalu kereta berhenti tepat di samping tukang kupat tahu tadi. Nah, coba bayangkan. Ya, setelah tadi di bagian orientasi, tukang kupat tahu mencuci piringnya, kemudian mengeringkannya dengan cara dikibas-kibaskan. Ya, piring yang berwarna merah. Nah, di bagian krisis, ya, di sini dibahas dari pokok masalah utama yang membuat cerita ini menjadi lucu atau mengesankan atau menjadi hal yang tidak biasa. Kebetulan lagi, ya, saat itu ada kereta yang melintas. Melihat ada tanda merah dikibas-kibaskan dari jauh, yaitu piring yang dibersihkan, dikeringkan ya. Kemudian masinis kereta itu kaget, lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan, lalu kereta berhenti tepat di samping tukang kupat tahu tadi. Ya, dikiranya yaitu bendera. Ya, padahal, nah, piring berwarna merah itu bagian krisis. Nah, ini masalahnya di sini yang menjadi masalah. Ya, sehingga teks ini menjadi bagian dari teks anekdot. Selanjutnya yaitu reaksi. Apa itu reaksi? Bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang unik dan berbeda. Ya, setelah tadi krisis dibahas pokok masalah utama, kemudian di bagian reaksi ini dilengkapi ya dengan wujud atau berupa penyelesaian masalah. Nah, setelah tadi nginjak rem keras-keras, akhirnya bisa berhenti di depan tukang kupat tahu. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya? Ya, tentunya dengan cara yang unik dan berbeda. Sebagai berikut. Nah, lanjutannya ini masinis. Ya, kemudian masinis bertanya, ada apa, Pak? Tukang kupat tahu menjawab, nggak ada apa-apa, Pak. Tinggal bumbunya saja. Nah, di sini kan kalau kita pahami, ngiranya ada hal yang membahayakan menurut masinis karena ada tanda merah yang dikibas-kibaskan. Padahal itu piring. Ngiranya masinis itu bendera atau
wujud yang lain sehingga pertanda membahayakan. Kemudian persepsi dari tukang kupat tahu apa? Seakan-akan ingin membeli masinis ini, membeli dagangannya. Nggak ada apa-apa, Pak, tinggal bumbunya saja. Nah, karena dagangannya sudah habis, ya, jadi tinggal bumbunya saja. Benar yang disampaikan tukang kupat tahu ini, namun tidak sesuai apa yang masinis maksudkan. Ya, karena ada merah-merah di kibas-kibaskan tadi. Nah, ini yang menjadi penyelesaian yang unik dan berbeda. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu koda. Apa itu koda? Bagian penutup teks anekdot. Dari teks cerita tadi, contohnya bisa kita simak sebagai berikut. Ya. Seketika itu masinis turun lalu memukuli tukang kupat tahu. Nah, ini ya. Karena saking jengkelnya ya, karena saking marahnya, ya, dikira itu hal yang biasa, hal yang mudah karena kereta itu juga kendaraan yang ketika diinjak remnya juga kalau tidak ada hal yang membahayakan, tidak diinjak rem keras-keras. Akhirnya ngiranya ada hal yang membahayakan, hanya diinjak rem keras-keras padahal hanya tukang kupat tahu mengibas-ibaskan piring berwarna merah untuk dikeringkan setelah dicuci. Nah, kemudian penutupnya, seketika itu masinis turun lalu memukuli tukang kupat tahu ya karena saking jengkelnya tadi ya. Ya, itu yang menjadi hal yang berbeda dari cerita yang masuk dalam kajian teks anekdot. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Baik. Nah, ini untuk contoh secara keseluruhan ya, kereta dan tukang kupat tahu. Ya. Saya baca kembali ya. Pada suatu hari, seperti biasa, dari pagi sampai siang tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya. Jam 12 siang, dia biasanya menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang selanjutnya, yakni Pasar Pancasila. Tetapi kebetulan hari itu, dagangannya sudah habis. Pembeli terakhir membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat tahu itu membersihkan piringnya yang berwarna merah, lalu mengeringkannya dengan cara dikipas-kipaskan. Kebetulan lagi, saat itu ada kereta yang melintas. Melihat ada tanda merah dikipas-kipaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan. Lalu kereta berhenti tepat di samping tukang kupat tahu tadi. Masinis bertanya kepada tukang kupat tahu, "Ada apa, Pak?" Tukang kupat tahu menjawab, "Gak ada apa-apa, Pak. Tinggal bumbunya saja." Seketika itu masinis turun lalu memukuli tukang kupat tahu. Ya, untuk yang pertama ya, ini sebagai abstraksi. Kemudian yang kedua berwarna biru muda ini sebagai orientasi. Warna hijau muda sebagai krisis, warna kuning reaksi, dan yang terakhir yaitu koda. Bagaimana? Sudah paham ya? Baik. Biar lebih paham lagi silakan cari contoh teks anekdot yang lain dari buku, dari LKS, dari internet. Silakan dicari, dianalisis untuk strukturnya. Nah, biar kalian lebih paham struktur dari teks anekdot. Baik, nah, bagaimana? Sudah paham struktur dari teks anekdot? Ya, coba kita ulangi bersama-sama. Yang pertama yaitu abstraksi, gambaran umum, kemudian orientasi, awal cerita, krisis yaitu pokok masalah utama, yang keempat reaksi yaitu penyelesaian masalah, dan yang terakhir yaitu koda atau penutup. Gimana? Sudah jelas ya? Baik. Ya, selesai sudah penyampaian struktur teks anekdot. Ya, materi kelas 10 semester ganjil. Terima kasih sudah menonton. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami dengan mudah. Dan untuk lebih mudahnya lagi, biar kalian lebih memahami struktur teks anekdot, silakan baca struktur teks anekdot maupun contoh-contoh teks anekdot di sumber-sumber yang lain. Baik, terima kasih. Sekali lagi, saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.